adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Pasti adik-adik dalam kondisi sehat semua ya. Kakak doakan semuanya sehat, semuanya selalu happy, dan selalu bersukacita. Hari ini hari apa? Benar, hari Minggu. Hari Minggu itu waktunya untuk apa? Wah, pintar. Waktunya kita berkumpul, beribadah, bersekolah minggu bersama-sama. Oke, hari ini karena kita sekolah minggu lagi, walaupun melalui YouTube, kakak yakin tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap! Hebat sekali adik-adik. Yuk, mari kita semangat ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita mau memuliakan Tuhan bersama-sama, berdoa walaupun di rumah masing-masing. Oke, kalau gitu kita akan membuka ibadah kita pada hari ini, pada pagi hari ini dengan doa. Kakak mengundang semuanya untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan kalau kami saat ini boleh tetap sehat dan ada sebagaimana kami ada. Kami boleh tetap bersekolah walaupun melalui online, dan kami tetap bisa bersekolah minggu melalui YouTube ataupun melalui Zoom. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan beribadah, berkati ibadah ini. Kiranya Engkau mau memberkati bagi kakak-kakak yang mengambil bagian, bagi kakak yang akan memimpin dalam puji-pujian, dan juga bagi kakak yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tolong kami juga Tuhan agar kami dapat duduk dengan manis di rumah kami masing-masing dan beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah berdoa bersama-sama. Oke, siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Wah, kakak yakin semuanya sudah siap ya memuji Tuhan pada pagi hari ini. Oke, untuk pujian yang pertama kita akan mengatakan, aku bersukacita dalam hatiku. Mengangkat pujian, aku bersukacita dalam hatiku. Adik-adik seneng ya. Kita tadi baru saja menyanyikan pujian yang mengatakan aku bersukacita dalam hatiku. Dan saat lagi kita akan mengangkat pujian yang mengatakan hari ini kurasa bahagia.
bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Pucuk tangannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tiada 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 yang dapat memisahkan kita. Tetap happy ya. Oke, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan happy ya ya ya, happy ye ye ye. Walaupun di rumah masing-masing, kakak undang semuanya untuk bergerak ya. Kita nari sama-sama menggunakan gerakan happy ya ya ya, happy ye ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Kita akan mengangkat satu buah pujian lagi yang mengatakan saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Masih tetap semangat ya. Oke, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama seperti pujian yang tadi ya adik-adik, jangan lupa menggunakan gerakan sama-sama ya. Oke, gerakan ya adik-adik.
kasih adik-adik sudah semangat sekali pada hari ini. Sudah nari-nari di rumah, berjoget bersama ya. Dan saat ini tibalah waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengangkat lagu pujian yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat pada Markus 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-20. Judul pada pagi hari ini adalah setan-setan dihancurkan. Yesus mengusir roh-roh jahat. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau Galilea. Baru saja Tuhan Yesus turun dari perahu, lalu datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat. Orang ini tinggal di perkuburan adik-adik. Ya, tidak ada orang lain yang sanggup untuk mengikat orang ini, walaupun sudah diikat dengan rantai. Ya, dia menyiksa dirinya sendiri. Ya, dia berteriak-teriak, dia memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia lalu menyembahnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian orang ini berkata, "Jangan sakiti kami, Yesus." Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Lalu orang ini menjawab, "Namaku Legion, karena kami banyak." Yesus berkata, "Kalian harus pergi meninggalkan orang ini. Kalian tidak punya pilihan lain." Roh-roh jahat itu ketakutan. Mereka memohon supaya tidak diusir dari daerah itu. Di lereng bukit dekat perkuburan itu ada sejumlah besar kawanan babi yang jumlahnya kira-kira 2000.
Kemudian orang itu mengatakan, "Kalau begitu pindahkan kami ke dalam babi-babi itu." Yesus membiarkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya karena tenggelam. Lalu para penjaga babi menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi. Penduduk kota berbondong-bondong datang ke pekuburan itu. Dan di sana mereka melihat bahwa Yesus telah membuat orang yang kerasukan itu menjadi waras. Maka takutlah mereka dan mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ya adik-adik, pria yang tadi kerasukan setan dan sudah menjadi sehat kembali, sembuh kembali, meminta Yesus untuk mengajak dia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu, tetaplah di sini. Beritahulah kepada orang-orang sekampungmu tentang apa yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Dan orang ini pun taat, pergi dan mulai memberitahukan tentang apa yang terjadi terhadap dirinya. Dan orang-orang yang menyaksikannya menjadi heran karena perbuatan Yesus. Ya adik-adik, hari ini kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Setan sekalipun, roh-roh jahat sekalipun takut dan menyembah Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Kita bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kita. Dan seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, maka ketika anaknya meminta dengan tulus, berdoa dengan sungguh, pasti akan dikabulkan ya adik-adik ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kita bisa minta kepada Tuhan Yesus, kita bisa berdoa dengan tulus dan yakin percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Berikutnya kita belajar untuk taat. Ya, seperti orang yang kerasukan tadi. Dia taat kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus minta apa dari orang ini? Tuhan Yesus minta agar orang ini bersaksi, menceritakan kepada semua orang di kampungnya tentang apa yang Tuhan Yesus telah perbuat bagi dia. Ya adik-adik, kita pun harus bisa melakukan itu. Kita pun harus bisa bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, misalnya kita yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kemudian Tuhan sudah berikan kita kepintaran, Tuhan selamatkan kita dari susah mara bahaya. Kita harus bisa menceritakannya kepada semua orang. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar takjub dan heran akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi demikian firman Tuhan pada pagi hari ini ya adik-adik. Kiranya kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk bersaksi akan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Mampukan kami untuk bisa bersaksi, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang sisa hari ini dan sepanjang minggu depan yang akan kami jalani. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin.